Banyak ya, dongeng kan banyak ya. Kemudian selain dongeng juga ada legenda. Kalau legenda itu adalah cerita asal usul suatu tempat biasanya. Ya, coba silakan. Saya akan bacakan dongeng kancil dan kura-kura. Pada suatu hari, kancil dan kura-kura berlomba untuk siapa yang paling cepat ke bis. Dengarkan. Waktu zaman dahulu, kelinci pernah berlomba dengan kura-kura. Dia ingin tahu seberapa cepat kura-kura bisa berjalan. Nah, waktu zaman dahulu itu diadakan perlombaan yang diwasiti oleh kancil. Yang terbaik Kura-kura jalan terlebih dahulu, sedangkan kelinci bersantai-santai. Kura-kura ada sampai pertengahan, kelinci masih di garis awal. Nah, kelinci udah mulai berjalan dan sudah melewati kura-kura, kelinci tidur dulu. Tidak tahu kalau kura-kura sudah menyusulinya. Dan akhirnya kura-kura yang menang. Hidup kura-kura. Cerita siput dan kancil saat berlomba. Pada zaman dahulu ada kancil dan siput berlomba karena siput merasa bahwa dia yang paling cepat. Akhirnya diadakan lomba. Nah, perlombaan itu siput ada beberapa orang, yang satu kembar, yang satu menjadi penyemangat. Nah, perlombaan itu di kancil berjalan terlebih dahulu, siput berjalan juga. Nah, pas itu siput udah ada di depan, ada kancil. Kok makhluk sekecil itu bisa menyusul ibu? Ya, aku kan cepat. Bisa, kamu kan menyelam. Kaji tirahawina ya tuh canin tirahawina tapi bisa tarawihna Sangat teh. canin Dah 15 dinten. salapan dinten Nah, informasi nama. Kabari bapaknya. Oh, di sini kok. abis tinggal gitu jam 8 teh jam 8 tuh pagi tapi kan hati beneran tengah 12 jadi susu aduh ada tepung tahun
cerita yang berjudul Putri Raja dan Kue. Putri Putri Raja. Raja dan Kue. Pada zaman dahulu dan jauh di sana, hiduplah sang pangeran yang tinggal di istana yang sangat megah. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya. Namun hidupnya tidak bahagia karena ia belum mempunyai kasih. Suatu hari, pangeran pergi bepergian jauh mengunjungi semua kerajaan, lain guna untuk menemukan sang putri untuk penting. Namun, bermil-milnya pangeran bepergian jauh, ia tidak menemukan satupun putri sejati. 1 tahun kemudian, pangeran pulang ke istana. Kedua orang tuanya menunggu di ruang singgasana untuk menunggu berita. Baiklah putraku, ucap ratu. Sudahkah kamu menemukan putri sejati? Tanya ratu. Belum ibu, jawab pangeran. Saya sudah bepergian jauh, namun tidak menemukan satupun putri sejati. Jawab pangeran. Putri sejati itu jarang, kata raja. Nah, Si Denny ngobrol aja. cukup dan lihat saja nanti, ujar ratu. Semuanya akan beres. Kamu akan menemukan putri sejati. Musim gugur tiba. Pada malam itu terjadi hujan badai yang sangat besar. Angin menderu-deru di sekitar menara menerobos celah-celah istana. Hujan turun melewati jendela. Pangeran, raja dan ratu diam di dekat perapian untuk menghangatkan kaki. Tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu istana. Sekarang, siapa manusia di bumi ini yang keluar tengah malam hujan badai seperti ini? Tanya ratu. Petugas rumah tangga istana, tolong bukakan pintu dan bawa orang itu masuk. Petugas rumah tangga istana bergegas membukakan pintu. Beberapa menit kemudian, petugas membawa gadis yang tersebut, kulitnya basah. Yang tidak benar. Terima kasih. Dari situ, saya sangat senang melihat cahaya istana. Saya punya kerajaan yang tersesat. Ratu hanya kaget melihat hal itu, sehingga terbengongnya pangeran melihat gadis itu. Kemarilah, kata ratu. Saya akan membawakan pakaian pembantu untukmu. Setelah itu, ratu buru-buru membawa pakaian ganti untuk gadis itu. Setelah gadis itu berganti pakaian, ratu mengajak gadis itu untuk turun ke bawah, makan malam bersama. Setelah selesai makan malam, ratu bergegas pergi dari meja makan ke dapur. Berikan saya 1 kue kering, kata sang ratu kepada pembantu. Pembantu hanya terheran-heran kenapa ratu meminta permintaan yang sangat aneh. Cukup 1 saja, kata ratu. Ratu bergegas pergi ke kamar gadis itu.
Coba angkat tangan, mana anak-anak kelas 1? Kelas 1 yang ditanyakan. Hadir kelas 1? Kelas 1 sudah siap? Iya. Hari ini hari Selasa ya, akan diadakan kegiatan literasi setiap hari Selasa ya. Minggu sekarang untuk kelas 6 dan kelas 1. Tadi sudah kelas 6, sekarang giliran kelas 1 ya. Untuk kelas 1 Ibu akan membahas tentang anggota tubuh. Coba anggota tubuh itu apa saja? Nah, banyak ya. Dari atas kepala sampai ke bawah itu anggota tubuh kita. Dalam kesempatan ini Ibu akan bercerita tentang panca indera. Ada berapa panca indera? 5 ya. Kalian mungkin sudah tahu panca artinya 5 ya, panca. Seperti Pancasila. Pancasila itu sudah tahu ya, setiap hari Senin coba dibacakan pada waktu upacara. Di sini akan bercerita tentang panca indera. Ada 5 anggota tubuh kita, yaitu 1 mata. Apa fungsi mata? Untuk melihat. Mata untuk melihat. Yang kedua, apa? Hidung untuk apa? Mencium. Mencium apa? Bau, wangi, ya, terasa hidung. Sekarang ada tukang jualan sengit, ada aroma wangi. Apa yang merasakan? Hidung, kaambung, sengit, gogorengan. Di kelas ayam kentut, kaambet tuh. Nah, hidung yang merasakannya, mencium, ada bau kentut, ada wangi gorengan, ya. Nah, panca indera yang ketiga apa? Telinga. Telinga untuk apa? Mendengar. Nah, kalian kalau di dalam kelas sama ibu, coba duduk. Kalau tidak menurut berarti dikupingkeun, tidak mendengar. Sedangkan telinga fungsinya untuk mendengar. Kalau disuruh duduk berarti mendengarkan apa yang diperintah. Terus bel berbunyi, kedengaran sama telinga. Ya, waktunya masuk di bel. Gawat, lebat kaklat. Ya, kaklat. Berarti mendengar apa yang dinyalakan atau dibunyikan. Bel dipencet di kantor, kuping ke kelas, tiap masing-masing kelas. Berarti fungsi telinga untuk mendengar, ya. Panca indera yang keempat, kulit. Untuk apa kulit? Kulit alat perabanya. Peraba teh kumaha? Aya hiji gelas dibesi ku es. Dikitukeun bakal karasa kumaha? Nah, dingin. Kulit yang merasakannya ya, alat peraba. Terus gelas diisi air hangat, minum susu, ya, menyeduh kopi, susu, air teh. Terus kulit kita ditempelkan kana gelas, bakal karasa panas. Nah, ini fungsi kulit untuk peraba. Alat indera yang kelima, lidah. Lidah itu fungsinya untuk apa? Perasanya, perasa. Minum kopi, sok karasa kumaha? Pahit. Minum obat, karasa ada yang pahit, ada yang manis, ya. Terus makan paria, tahu paria? Rasanya kumaha? Pahit. Makan permen, manis. Itu adalah fungsi kulit. Fungsi lidah, maaf. Fungsi lidah untuk perasa. Jadi panca indera itu ada berapa? 5. 1 untuk apa? 2 hidung
untuk mendengar. 4 untuk peraba. 5 lidah untuk ya. Paham tidak kelas 1? Panca indera ada berapa? 5 ya. Nanti di dalam kelas pasti sama ibu dites. Siap? Nah, yang lancar membacakan nilainya hebat ya. Yang tidak hafal atau lama berarti nilainya juga kurang ya. Ulangi. Panca indera, coba sama-sama sebutkan kelas 1. Panca indera. 1 2 3 4 5. Fungsi mata, fungsi hidung, fungsi telinga, fungsi kulit, peraba, fungsi lidah, perasa. Paham? Tidak akan lupa. Ya, mudah-mudahan kalian mengerti dan paham. Nanti akan ibu tes di kelas untuk mendapat penilaiannya ya. Yang lancar nilainya bagus. Ya, rupanya dari ibu cukup sekian. Nah, coba sebelum ditutup ibu akan memanggil kelas 1. Siapa yang hafal nih? Ahmad ke sini. Lihat ke teman-teman. Nanti sebutkan panca indera itu apa saja ya. Nama saya Ahmad. Bisa. Kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panca indera. 1 mata, 2 telinga, 3 hidung, 4 kulit, 5 lidah. Betul tidak? Ulangi satu kali lagi. Panca indera. Panca indera. 1 mata, 2 hidung, 3 telinga, 4 kulit, 5 lidah. Betul? Tepuk tangan. Nah, itu dia Ahmad sudah menyebutkan 5 anggota tubuh kita yaitu panca indera ya. Siapa lagi yang mau ke depan? Nadine. Ya, Nadine sini. Nanti kalian yang belum ke depan, ku ibu bakal dites di dalam kelas ya. Nama saya Nadine Driana, suara saya kelas 1 SD. Panca indera. 1 mata, 2 hidung, 3 telinga, 4 kulit, 5 lidah. Betul? Ulangi satu kali lagi. Panca indera. 1 mata, 2 hidung, 3 telinga, 4 kulit, 5 lidah. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ya, itu dia anak-anak dari kelas 1 yang telah membacakan kelima anggota tubuh kita yang disebut dengan panca indera. Nah, rupanya dari ibu untuk kelas 1 cukup sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas itu adalah orang yang pintar, ya, pintar. Kata teman-temannya nih, hei, Abu Nawas, mana Abu Nawas? Abu Nawas sini, dipanggil, datang Abu Nawas. Abu Nawas sini. Kamu berani gak lewat di depan raja, tapi raja ditungguin. Tahu nggak ditungguin? Ditongkengan.
kumaha hari nonggeng? Nonggeng begitu tak? Lewat di depan raja, tapi kamu harus nungging sama raja. Kata Abu Nawas, wah ini taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa. Kalau nungging di depan raja pasti akan dibunuh karena tidak sopan. Kalau kamu berani nungging di depan raja, akan saya beri hadiah 100 dinar. Berapa? 100 dinar. 100 dinar itu uang emas. Ya, uangnya emas. Wah, ini lumayan juga. Kemudian Ibu Abu Nawas menyanggupi, boleh saya nunggingin saja, tapi perjanjian asal benar-benar uangnya dikasihkan. Wah, teman-temannya meledek. Jika Ariwani wahai apa? Seperti orang yang wah, kayak orang yang berani aja nungging di depan raja. Nah, kemudian Abu Nawas salaman, salaman, ya. Saya akan melaksanakan perintah temanku, tapi uangnya siapkan berapa? 100 dinar. Teman-temannya cuma meledek. Kamu pasti dibunuh ya Abu Nawas. Kamu pasti dibunuh. Gak